Assalamualaikum guys, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Gila, udah lama banget nggak bikin video. Ada kiranya 9 bulan guys. Ya kira-kira segitu lah. Mau lupa, lagi sakit pak gitu. Musim 2026 belum mulai, tapi 2027 ada aja gebrakan bursa transfernya ya. Mulai dari Yamaha ya kan, Ducati, Aprilia, banyak pak. Bahkan Honda, gila. Siapa aja yang dirumorin? Kita bahas satu-satu. Ada 5 guys. Tim Ducati Lenovo udah pasti ya kan perpanjang kontrak dari Marc Marquez. Nah, tapi siapa tandem dari Marc Marquez buat musim depan? Kecil kemungkinan Pecco buat bertahan di Ducati buat musim depan. Ada rumor-rumor yang udah kenceng juga lumayan, dan ya manajernya juga udah kasih kode-kode lah ya. Kalau misalnya tahun depan kalau nggak ke Ducati ya ke Aprilia gitu. Tapi ya Pedro Acosta dirumorin bakal jadi tandemnya Marc Marquez buat musim depan. Secara performa sih Pedro Acosta ya nggak usah diganggu gugat lah ya. Udah pasti the baby shark mah beda gitu loh. Di KTM dia ngegendong banget musim kemarin, gila. Walaupun memang awal-awal susah ya, tapi di paruh musim kedua wah gila. Emang beda cok, KTM sama Pedro Acosta ini udah nyatu ibaratnya dia kayak nge-carry banget gitu. Tapi kita bakal lihat lah, ada kemungkinan ya 70% lah gue kasih kemungkinan bakal gabung, soalnya udah Acosta diplomatis juga jawabnya. Iya gitulah pokoknya, kita bakal lihat nanti kayak gimana di musim 2007 Ducati Lenovo nya gitu. Next 2026 ini bisa jadi ya Fabio Quartararo berpisah sama Yamaha ya, jadi musim terakhirnya lah di Yamaha. Dan rumornya katanya gantinya awal-awal bisa gue bilang Pecco sebenarnya, dan itu bisa gue bilang ya kayak cocok gak cocok sih. Dari motor yang udah ibaratnya motor udah pasti Jordan gitu loh, Ducati cok, terus pindah ke Yamaha yang menurut gue masih agak ya nggak konsisten sih, masih abu-abu jadwalnya motornya. Masalahnya pindah ke V4 sih, V4 yang kita lihat di musim lalu aja di tes aja itu kurang power, masih jauh banget lah. Bahkan Fabio aja kayak ini tenaga kurang nih gini. Bahkan yang pembalap lain kayak ya ada sih tenaganya, cuman kayak nggak signifikan banget gitu. Jadi gue ngelihatnya kayak wah ada opsi kayaknya Martin nih, dan rumornya emang Jorge Martin. Dan yang gue lihat di sini ini ada 2 kemungkinan nih tandemnya Jorge Martin, antara Toprak naik ke tim pabrikan atau ya dan ya naiknya kalau mau yang naik di ini siapa ya, Fabio Di Gio mungkin bisa jadi loh, bisa jadi opsi itu. Soalnya kenapa ya, Fabio Di Gio ada kemungkinan ya di depak cuy dari VR46 nanti, dan tetap ngeiniin si Frankie, pertahanan Frankie, dan diganti nanti kemungkinan si Di Gio di VR46 nanti ya. Nanti kita lihat ya emang susunan pembalapnya kayak apa di musim 2027 nanti. Soalnya umurnya Yamaha nih banyak banget anjir, yang pembalapnya siapa aja 2000 banyak opsinya, tapi paling penting sih Martin, kalau enggak Pecco, udah itu aja. Next Honda ya, HRC ini gue bingung. HRC sumpah susunan pembalapnya 2027 ini, tapi ada rumor katanya Fabio Quartararo bakal pindah dari Yamaha ke HRC sama Matsu Honda. Kita bakal lihat dah kayak gimana nanti rumor-rumornya, soalnya kenceng juga sih. Bahkan Fabio aja di komentar di wawancara ya kan, ditanya lu bener nih mau pindah ke Honda, jangan bikin spekulasi yang enggak deh, diem aja dulu gitu. Baru banget kemarin waktu mau sesi tes di Sepang itu ya, kita ngeliatnya kayak oke, ini berarti udah mau sign nih, udah mau tanda tangan lah ibaratnya ya. Kita bakal lihat lah kayak gimana ya, bisa jadi sih, soalnya emang ada aja cuy gebrakannya. Tapi buat tandemnya nanti misalnya Fabio jadi nih, wah ragu gue mau bilang nih, tapi ada kemungkinan
kayak Luka Marini yang dipertahanin deh. kayaknya soalnya ya cuy, pengembangan di dia ya bisa jadi di dia semua cuy. Kayak Joan Mir aja ngeliatnya wah, even dia podium musim lalu di podium pun gua rasa yakin nih bisa dipertahanin nih kalau komposisinya Martin Joan Mir sama Luka Marini. Ya kita nggak tahu dah bakal kayak gimana, tapi yang jelas lihat aja di musim 2027 nanti squad Honda kayak gimana. Tapi ya paling kenceng kalau gua Quartararo sama Luka Marini itu aja gitu. Next. Buat KTM Factory gue ngelihatnya ada kemungkinan ya Maverick Vinales yang bakal mimpin di musim depan, karena ya kita lihat di Tech 3 dia kemarin bagus pak, bahkan posisi 2 hampir menang loh di Qatar, tapi sayangnya diskualifikasi gara-gara tekanan ban. Itu yang bikin gue kesel, walaupun ya gara-gara cedera sih ya banyak absen, jadi menurut gue kayak agak sayang sih. Tapi gue ngeliat performa dia di Tech 3 sih wah ajib, bagus emang, dan pengembangannya udah pasti ngarahnya ke dia buat musim depan sih. Soalnya gue ngeliat kayak wah sosok ridernya udah pindah nih, yang ibaratnya yang rising starnya udah mau pindah gitu, lebih baik pindah ke Ducati gitu, ke tim pabrikan sebelah Eropa yang lain. Ya kalau menurut gue cocok aja, dan gue pengen ngeliat kayaknya Brad Binder masih dipertahanin sih, soalnya ya produk asli sih itu, dan belum ada yang siap juga buat gantiin Brad Binder di tim pabrikan. Itu aja, dan yang promosi nanti Maverick Vinales gitu. Next. Sebenarnya sih dari 5 list ini semuanya bingungin sih, terutama Peko ini awal-awal katanya bakal ke Yamaha buat musim depan ya kan, buat gantiin Fabio Quartararo. Tapi ada rumor lagi katanya dia bakal ke Aprilia barengan sama rider VR46 yang lain, Marco Bezzecchi yang udah teken kontrak di sampai 2028. Yang menurut gua kalau misalnya di tim Italia ya oke aja, bahkan dia bakal bisa perform, bahkan kalau misalnya dia pindah ke Aprilia. Kalau ke Yamaha gua rasa ada chance-nya sedikit sih buat masuk situ, soalnya ya mau ada kemungkinan Toprak naik, ya kemungkinan, dan diduetin sama Jorge Martin ada kemungkinan loh ya. Tapi ya kita nggak tahu bursa transfernya bakal kayak gimana. Tapi rumor ini menurut gua bakal menarik sih buat digoreng terus, goreng aja guys. Gue pengen lihat ya prediksi lo pada buat 5 pembalap ini bakal kayak gimana, atau rumor-rumor lainnya kan dari tim mana ke tim mana ya kan. Ya udah itu aja sih guys. Gue bingung ininya, soalnya rumornya makin lama makin pusing guys. Baru beberapa pembalap loh yang dirumorin, ada aja saganya. Entar tiba-tiba mentala kayak 2024 kan, saga plot twistnya ada aja kayak di F1 ya kan. 2021 cetar Alonso ke ini, terus Sep pensiun, udah tuh dinamonya rusak semua dinamo, ibaratnya butterfly effect kemana-mana jadinya gitu. Aduh, gue yang gak mau 2026 ini sumpah, belum mulai loh sajak 2027 nya ada aja gitu. Puyeng gua. Oke, mungkin itu aja video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. See ya. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.